Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian, Shalom. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri. Ketika banyak orang bertanya, siapakah dia? Yohanes memberikan jawaban yang tulus dan tidak berdusta. Ketika orang bertanya, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis itu sungguh-sungguh memberikan jawaban yang sejujurnya. Dia berkata bahwa dia bukanlah Mesias. Dia bukanlah orang yang dinanti-nantikan itu. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan buat Tuhan. Luruskanlah jalan Tuhan. Dan satu hal lagi yang paling menarik ialah bahwa Yohanes Pembaptis ini berkata kepada orang banyak, lihat di tengah-tengahmu ada dia yang tidak kamu kenal. Dia yang datang kemudian daripada aku. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh besar dalam kitab suci, adalah seorang nabi besar yang terpandang. Selain karena namanya besar, dia juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar sebagai kriteria disebut sebagai Mesias. Sebagai orang yang dinanti-nantikan itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebut dirinya sebagai yang diharapkan itu. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis itu memberi kesaksian kepada banyak orang dengan cara memperkecil dirinya sendiri untuk memperbesar namanya Tuhan. Yohanes Pembaptis memang adalah seorang utusan, seorang nabi. Dia hanyalah pembuka jalan untuk Tuhan, supaya orang-orang yang banyak ini boleh kenal dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia hanyalah seorang nabi yang mewartakan kebenaran. Dalam perkataan Yohanes itu tidak ada kesesatan, tidak ada kebohongan. Yohanes itu tampil sebagai orang yang berkata apa adanya, berkata jujur, terutama kejujurannya untuk menempatkan dirinya sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ketiga ini, minggu Gaudete ini, kita diajak untuk bersukacita. Alasan satu-satunya untuk bersukacita itu adalah karena Tuhan pasti datang. Bukan soal waktunya kapan, bukan soal tanggalnya kapan, tetapi waktu Tuhan bagi manusia itu adalah sesegera mungkin. Maka kita hendaklah bersukacita. Mungkin kita bertanya para saudara-saudari, biasanya kalau sudah ada sesuatu yang pasti, kalau yang baik, mungkin kita akan bersukacita. Kalau ada sesuatu yang pasti, yang buruk datang kepada kita, bisakah kita bersukacita? Tapi dalam terang iman, kita tidak ada pretensi untuk berpikir sesuatu yang buruk. Tuhan datang pasti selalu membawa yang baik. Santo Paulus pada hari ini, para saudara-saudari, dalam pembukaan perayaan Ekaristi ini berkata kepada kita dengan sangat lugas, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan sudah dekat. Paulus tidak menyebut kapan waktunya, Paulus hanya berkata, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, bersukacita dalam Tuhan itulah yang menjadi poin utamanya. Paulus tidak menyebut bersukacita dengan segala sesuatu yang lain. Tapi Paulus hanya menyebut bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara-saudari, sukacita itu adalah kerinduan kita bersama. Siapa yang tidak senang bersukacita? Siapa yang tidak ingin hidupnya sukacita?
Semua kita ingin sukacita. Tapi sukacita itu harus kita sadari dengan rendah hati, itu lebih dari sekedar pengalaman suka, senang, dan gembira. Perasaan pengalaman sukacita dalam Tuhan itu lebih dari sekedar pengalaman afeksi. Pengalaman kita dihormati, pengalaman kita diberi sesuatu, lebih dari sekedar itu. Maka sukacita janganlah kita sempitkan hanya pada keberhasilan, kekayaan, kesehatan yang baik, kesehatan yang prima. Tapi sukacita juga harus kita dapat melihat dalam pengalaman-pengalaman yang sebaliknya. Dalam keadaan pergumulan sekalipun, penderitaan sekalipun, kemiskinan sekalipun, haruslah kita boleh juga kita menemukan sukacita. Oleh karena itu para saudara-saudari, kalau kita melihat dari sejarah gereja kita dan kesaksian para kudus, banyak mereka bersukacita. Bukan karena hidupnya tidak adanya penganiayaan, bukan karena tidak adanya penderitaan. Banyak penderitaan yang menghadang, tapi mereka bersukacita. Maka sukacita para saudara-saudari adalah pengalaman yang muncul dalam hati. Saya meyakini sungguh para saudara-saudari, sukacita itu adalah seperti pengalaman Nabi Elia ketika berada di gunung itu, yang berkata, Allah itu hidup, di hadapannya aku berdiri. Itulah sukacita yang sejati. Ketika hati kita ini boleh sungguh percaya bahwa Allah itu hidup dan di hadapannya Anda berdiri, itulah titik awal sukacita bagi semua orang beriman. Dan memang dalam terang iman, Allah kita itu hidup, bukan Allahnya orang-orang mati. Maka para saudara-saudari, kita memang berziarah di dunia ini, tapi peziarahan kita bukan peziarahan yang berakhir dengan kematian. Peziarahan kita adalah peziarahan menuju kehidupan. Allah hidup, di hadapannya kita berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita tentulah lebih dalam dari sekedar kemeriahan. Dalam Natal kita selalu membuat dekorasi kandang Natal. Mungkin kita bisa membuat sesuatu yang baik, yang begitu indah. Tapi saudara-saudari, gua Natal itu menjadi menarik bagi kita ketika gua Natal itu dapat menghantar mata kita, menghantar hati kita untuk melihat satu peristiwa penting ini, yaitu Yesus lahir di kandang domba. Maka sukacita di dalam itu adalah sukacita kesederhanaan yang bersahaja. Kalau kita kehilangan esensi itu, maka kita kehilangan makna terdalam dari perayaan Natal itu. Allah lahir sebagai pribadi manusia yang mengosongkan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk mengambil rupa seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Maka saudara-saudari, mari kita melihat pengalaman kelahiran Yesus itu dalam sketsa yang sederhana itu, lahir di kandang domba itu sebagai peristiwa yang sederhana tapi bersahaja. Paus Fransiskus beberapa tahun lalu membuat sebuah tulisan Admirabile Signum di situ untuk menunjukkan kepada kita bahwa tanda-tanda dalam perayaan Natal itu, lepas dari dekorasinya yang bagus, yang meriah itu, adalah kesederhanaan yang bersahaja. Di dalamnya para saudara-saudari, haruslah hati kita ini boleh masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menerobos semua kemewahan itu sampai pada kesederhanaan yang paling rendah untuk menunjukkan kepada kita kesahajaan Tuhan bagi kita umatnya. Itulah solidaritas yang paling dalam. Allah menjadi manusia, Allah menembus keilahiannya masuk pada kemanusiaan kita supaya kita boleh diangkat untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati.
Saudara-saudari, dalam kandang Natal itu ada palungan. Palungan itulah yang menjadi kesederhanaan Allah yang membuat hidup kita menjadi bersahaja. Itulah pengosongan Allah yang paling sempurna. Oleh karena itu para saudara-saudari, pada minggu Advent yang ketiga ini, sukacita itu adalah juga sukacita ketika kita boleh memelihara hati yang sederhana. Hati yang boleh kita sisihkan dari berbagai kesibukan kita, urusan-urusan duniawi kita yang sangat sering menyita banyak waktu kita. Sukacita itu ada ketika kita boleh menyediakan palungan yang sederhana buat Tuhan. Maka saudara-saudari, seringkali masa penantian ini diwartakan kepada kita sebagai kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Secara liturgis masih ada beberapa saat lagi. Maka para saudara-saudari, mari kita gunakan masa penantian ini seefektif mungkin. Bila Anda harus berbagi, berbagilah selagi masih ada waktu. Bila Anda harus mengaku dosa, mari mengaku dosalah selagi ada kesempatan. Sudah semua mengaku dosa, Bapak Ibu? Saya beberapa kali saya lihat, yang mana umat saya ya gitu ya. Kok yang masuk ke ruang pengakuan kayaknya bukan umat saya. Gitu. Mungkin dari luar paroki ini kali ya. Saudara-saudari, tanpa menghakimi siapa-siapa, mari mengaku dosa. Anda bukan mengaku dosa kepada imamnya, Anda mengaku dosa kepada Allah yang direpresentasikan oleh imam itu. Jangan takut dosa Anda diketahui, kami tidak pengingat dosa. Tuhan saja tidak mengingat, apalagi kita. Siapakah kita untuk mengingat dosa Anda? Tuhan lebih baik mendengar dosa kita dan memberi absolusi kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus menasihati kita bahwa hati yang selalu berorientasi pada diri sendiri itu adalah jauh dari kekudusan. Tapi sebaliknya, hati yang selalu berorientasi pada Tuhan itulah awal hidup yang kudus. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan. Dalam arti tertentu kita juga melihat Bunda Maria. Bunda Maria juga selalu menunjuk kepada Tuhan. Kita kenal satu peristiwa yang sangat baik. Dalam peristiwa perkawinan di Kana, ketika para hamba itu kekurangan anggur lalu gelisah bertanya kepada Maria. Maria tidak memberi banyak argumen. Maria hanya berkata, lakukanlah apa yang dia katakan. Saudara-saudari, itulah hidup yang kudus itu. Selalu kita membiarkan diri untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai penutup saudara-saudari, marilah kita merenungkan apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus ini. Supaya kita bertekun, bersukacita dengan tekun, bersukacita dalam Tuhan. Semoga kita boleh seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, selalu hidup dalam sukacita dalam Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Bukan hanya keluh kesah kita, tapi juga sampaikanlah kepada Tuhan rasa syukur yang dalam. Banyak karya Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita, yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang paling penting, jauhkanlah diri dari segala bentuk kejahatan. Tuhan memberkati.